Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat meskipun kondisi sedang pandemi dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang diskusi secara online ini. Yang terhormat Ibu Destiani MPD dan Bapak Dr. Andes Muncharno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Program Studi PGSD Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Seperti yang sudah Anda lihat bahwa kami akan menyampaikan materi dengan judul Keterampilan Menyimak. Namun sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diskusi pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Namun, sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Farhan Iqbal Pratama dengan NPM 21130531196, Hasni Septiani dengan NPM 21130533097 dan Mutiara Rahma Aulia dengan NPM 21130533136. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang menyimak? Ya, benar sekali. Menyimak adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mendengarkan atau memerhatikan dengan penuh pemahaman, apresiasi, interpretasi mengenai lambang-lambang lisan yang disampaikan oleh pembicara untuk mendapatkan suatu informasi atau pesan. Proses menyimak. Proses menyimak menurut Brown tahun 1995 terdapat 8 poin, yaitu 1. Pendengar memproses raw speech dari pesan yang didengar. 2. Pendengar menentukan tipe pembicaraan yang sedang diproses. 3. Pendengar mencari maksud dan tujuan pesan dari pembicara. 4. Pendengar mengingat latar belakang informasi yang disampaikan. 5. Pendengar mencari arti literal dari pesan yang didengar. 6. Pendengar menentukan arti yang dimaksud. 7. Pendengar mempertimbangkan informasi yang harus diterima atau tidak. 8. Pendengar menghapus bentuk-bentuk pesan yang telah diterima. Tahap-tahap menyimak. Terdapat tahap-tahap ketika proses menyimak sedang berlangsung. Yang pertama ada isolasi, yaitu penyimak mencatat segala informasi yang didengar dari sang pembicara. Yang kedua ada identifikasi, yaitu penyimak mencari maksud dan makna dari hal atau pesan yang didengar. Yang ketiga ada integrasi, yaitu penyimak menyatu padukan informasi yang telah didengar. Yang keempat ada inspeksi, yaitu informasi yang diterima akan dibandingkan dengan informasi lain yang telah didapat. Yang kelima ada interpretasi, yaitu penyimak menolak atau menerima informasi yang telah didapat. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hasni Septiani. Kepada Hasni Septiani, saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan kemampuan menyimak siswa sekolah dasar. Untuk kelas 1 dengan usia 5,5 sampai dengan 7 tahun, kemampuan menyimaknya yaitu yang pertama menyimak untuk menjelaskan atau menjernihkan pikiran, atau untuk mendapatkan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan, dapat mengulangi secara tepat sesuatu yang telah didengarnya.
Untuk kelas 2 dengan usia 6,5 sampai dengan 8 tahun, kemampuan menyimaknya antara lain yang pertama ada menyimak dengan kemampuan memilih yang meningkat. Yang kedua, membuat saran-saran, usul-usul, dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pengertiannya. Yang ketiga, sadar akan situasi, kapan sebaliknya menyimak dan kapan pula sebaliknya tidak usah menyimak. Selanjutnya untuk kelas 3 dan kelas 4 dengan rentan usia 7,5 sampai dengan 10 tahun, kemampuan menyimaknya antara lain yang pertama menyimak sebagai suatu sumber informasi dan sumber kesenangan. Yang kedua, menyimak pada laporan orang lain hal apa yang dimaksud dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hal itu. Yang ketiga, memperhatikan keangkuhan dengan kata-kata atau ekspresi-ekspresi yang tidak mereka pahami ekspresinya. Yang terakhir, untuk kelas 5 dan kelas 6 dengan usia 9,5 sampai dengan 12 tahun, kemampuan menyimaknya antara lain yang pertama ada menyimak secara kritis terhadap kekeliruan, kesalahan-kesalahan, propaganda, dan petunjuk-petunjuk yang keliru. Lalu yang kedua, menyimak dengan aneka ragam cerita-cerita, puisi, rima, kata-kata, dan memperoleh kesenangan dalam memenuhi tipe-tipe baru. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Rahma Aulia. Kepada Mutia Rahma Aulia, saya persilahkan. Selanjutnya, kemampuan menyimak tingkat dasar. Terdapat 3 aspek dalam kemampuan menyimak tingkat dasar. Yang pertama, menyimak bahasa. Kegiatan mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. Yang kedua, strategi menyimak bahasa. Strategi bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan pengalaman belajar agar anak memperoleh penguasaan isi cerita yang disampaikan lebih baik. Yang ketiga, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Kemudian ada kemampuan menyimak tingkat lanjut. Jenis-jenis kemampuan menyimak tingkat lanjut itu ada 3. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau kekeliruan seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang logis. Yang kedua, menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah kegiatan menyimak yang melibatkan imajinasi penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerak, bahkan perasaan. Dalam menyimak kreatif, memiliki kegiatan yang dapat membangkitkan rangsangan penyimak. Lalu, yang ketiga, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif sendiri adalah kegiatan menyimak yang bersifat menyelidiki dari hal yang umum atau luas ke hal yang lebih khusus atau sempit. Berdasarkan penjelasan materi yang telah kami sampaikan, terdapat simpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, menyimak adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengadaptasi lambang-lambang lisan yang didengar, yang digunakan untuk mencari makna dan tujuan dari informasi yang disampaikan oleh pembicara. 2. Terdapat 5 tahapan dalam menyimak, yaitu isolasi, identifikasi, integrasi, inspeksi, dan interpretasi. 3. Kemampuan menyimak siswa sekolah dasar disesuaikan berdasarkan kelas dan umur. 4. Kemampuan menyimak tingkat dasar ada 3, yaitu menyimak bahasa, strategi menyimak bahasa, dan menyimak intensif. 5. Kemampuan menyimak tingkat lanjut ada 3 jenis, yaitu menyimak kritis, menyimak kreatif, dan menyimak eksploratif. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menyimak, kita harus memerhatikan benar dengan seksama pesan atau informasi apa yang didengar agar kita tidak salah dalam mengartikan informasi tersebut. Kedua, kegiatan menyimak dalam pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan tingkat
dan umur dari peserta didik. Berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan kami dalam pembuatan PowerPoint ini. Meningkat ke acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, menyanggah, berkomentar, memberikan kritik dan saran, kami persilahkan ajukan dalam forum diskusi yang telah disediakan. Meningkat ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi kebermanfaatan untuk kita di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.